Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 10 di pertemuan 14 ya. Masih di bab 3, kita masuk di subpokok bahasannya, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik. Apa itu tata kelola pemerintahan yang baik? Dalam tata kelola pemerintahan yang baik terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergis. Unsur pemerintah yang dipercaya untuk menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Unsur swasta atau wira swasta yang bergerak dalam pelayanan publik. Unsur warga masyarakat atau stakeholders. Yang D, partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Peran serta dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang atau sekelompok yang dalam suatu kegiatan politik. Menurut pendapat dari Perba yang mengungkapkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif. Ya. Di sini ada saya gambarkan tentang pemilu ya, di mana salah satu bentuk kegiatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik ikut serta memilih dalam pemilihan umum, dan ini akan terjadi di bulan 12 ya. Oke, nanti silahkan kamu lihat persis gambaran seperti ini di lingkungan rumah kalian. Oke. Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Berikut adalah contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Partisipasi politik terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Dalam bentuk perilaku politik yang berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Ya, sini akan saya tampilkan partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Ya, di lingkungan sekolah, setiap siswa dapat menampilkan pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung melalui kegiatan sebagai berikut: pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua organisasi. Ya, saya rasa kamu sudah tahu itu kalau sudah di lingkungan sekolah, kita akan mengadakan pemilihan ketua kelas, itu khususnya di ruang lingkup kelas kamu, ketua OSIS di seluruh kelas, ya, dan ketua organisasi, mau organisasi apa, berarti harus ada pemilihan ketuanya. Yang kedua, pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti. Ya, pasti harus adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya supaya bisa lebih terlaksana atau lebih terorganisir kegiatan-kegiatan OSIS. Itu forum-forum diskusi atau masyarakat atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. Di lingkungan negara, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung diantaranya adalah sebagai berikut: pemilihan umum, pemilihan kepala daerah secara langsung atau pilkada, aksi demokrasi yang tertib, damai, dan santun. Saya rasa ketiga ini nanti akan kamu jumpai nanti sekitar bulan 12, tapi sebelumnya pasti ada aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun. Itu yang kita harapkan yang ada di Indonesia ini.
Ya. Oke, terima kasih kamu sudah melihat dan menonton serta memahami video pembelajaran dari saya, yaitu mengenai PPKN, mengenai demokrasi. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.